Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali bersama-sama sekalipun melalui online Bapak Ibu Saudara. Tapi ada baiknya juga, ada gunanya juga ibadah online ini, sehingga saya dapat menjangkau Bapak Ibu Saudara yang saya tidak bisa jangkau di dalam pelayanan-pelayanan onsite saya Bapak Ibu Saudara. Karena tubuh ini terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi dengan ibadah online ini, setiap saat kita boleh bersama-sama bersatu hati untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di minggu-minggu yang lalu di dalam ibadah online saya berbicara tentang jangan pernah menyerah, bahwa pengharapan selalu ada di dalam Tuhan, bahwa tangan kanannya membawa kemenangan. Dan ini adalah kesimpulan dari semuanya itu. Judul dari tema kali ini, jadilah kuat dan menang. At the end Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pergumulan, permasalahan, masalah apapun itu yang ada dalam kehidupan kita, jadilah kuat dan menang. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang kalah. Sebab setiap kita sudah ditentukan menjadi bukan hanya pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Itu yang harus kita ingat-ingat. Ketika kita sudah mau menyerah kalah dengan keadaan, ingat bahwa kita ditentukan menjadi lebih daripada pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara tentang menjadilah kuat dan menang, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa sumber kekuatan kami, saat ini harus kami akui di hadapan-Mu bahwa kekuatan kami sendiri tidak akan pernah cukup untuk menghadapi apapun yang tengah ada di hadapan kami. Itu sebabnya kami perlu Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup ini. Dan kami katakan di hadapan-Mu, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Sebab detik Engkau lepas kami, detik yang sama kami hancur. Namun bersama-Mu Tuhan, kami akan mampu untuk bertahan. Kami akan keluar sebagai lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga bersama-Mu kami cakap menanggung segala perkara. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka Mazmur 102 Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi burung seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan debu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marah-Mu dan geram-Mu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja di bumi akan memuliakan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya,
sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul semua bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan, Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku dari pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, tetapi jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dari tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 102 ayat yang pertama sampai ke 28 tadi kita baca, dan saya mau mengulangnya kembali di ayat yang ke-12. Dikatakan, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Ini adalah satu Bapak Ibu Saudara, keluhan sebenarnya ya. Menyatakan bahwa ketidakberdayaan. Ada masa-masa sukar, mungkin tidak dapat kita elakkan terjadi dalam kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Tanpa terkecuali kita yang menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Masa-masa yang kita rasakan seperti sebuah perjalanan di padang gurun. Pedihnya diterpa abu dan debu. Dengan terik matahari yang begitu menyengat pada siang hari, dan kedinginan yang menusuk dan membuat menggigil tubuh pada malam hari. Semua ini menjadikan sebuah perjalanan, pengalaman hidup yang sama sekali tidak menyenangkan. Namun di saat Tuhan sedang mengizinkan setiap kita untuk mengalaminya dan melewatinya, Ia tidak akan pernah tinggal diam. Ia bukan hanya sekedar menopang kita sampai kita bisa keluar dari sana, tetapi tanpa kita sadari, Ia juga telah mempersiapkan kita untuk tetap kuat dalam menjalaninya. Dan setiap kita akan tiba di suatu tempat tujuan yang Ia telah tetapkan dengan berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti bangsa Israel, saat mereka sedang berada di padang gurun, terbukti Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ditandai dengan bukti berupa tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Bahkan Ia selalu memberikan pertolongannya dengan sangat nyata. Musa sebagai pemimpin yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, sebelumnya telah dibawanya menghadapi dan mengalami pengalaman bagaimana bertahan hidup di padang gurun. Saat ia berlari ke padang gurun karena ia telah membunuh tentara Mesir, pada saat ia membela bangsa Israel dari perlakuan yang tidak adil, perbudakan turun-temurun, dan tinggallah Musa di padang gurun selama 40 tahun sebagai suatu proses pelatihan dari Tuhan, agar ia suatu saat nanti akan mampu untuk membawa umatnya berjalan di jalan yang belum pernah dilalui oleh mereka. Itu sebabnya lewati semua permasalahan yang terjadi. Sebenarnya Tuhan sedang terlebih dahulu memproses kehidupan Musa, yang dahulu besar sebagai anak Firaun dengan segala kenyamanan
ketika ia tinggal di sebuah istana dan menikmati kuasa selama 40 tahun. Namun apa yang terjadi setelah itu? Tuhan membentuknya di padang gurun selama 40 tahun lagi. Sehingga lewat proses pembentukan itu, ia menjadi sebuah pribadi yang sabar dan memiliki hati yang lembut. Dan di tempat pelariannya di padang gurun, Musa diubahkan Tuhan menjadi manusia yang baru. Sampai ketika dia diutus kembali ke Mesir, ia bukan lagi sebagai Musa yang lari ketakutan, namun sebagai Musa yang baru, yang telah diperlengkapi untuk mengenal dan sanggup berjalan bersama dengan Tuhan, untuk membawa keluar umatnya dari perbudakan bangsa Mesir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau saat ini kita sedang diizinkan Tuhan untuk sedang berada di padang gurun kita, yaitu suatu kehidupan yang kita lalui bukanlah sebuah kehidupan yang mudah, di mana ada begitu banyak ketidaknyamanan, karena jalan yang biasa kita lalui seakan telah sirna. Sementara yang kita hadapi saat ini adalah sebuah perjalanan yang jauh berbeda dari yang biasa kita jalani. Bisa saja karena kita kehilangan, kita merasakan kepedihan, kepahitan, dan masih banyak hal lain yang menjadikan sebuah ujian yang begitu berat, sehingga membuat kita merasa kita tidak akan mampu untuk melewatinya. Tetapi sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 102 ayat 2-4, biarlah setiap kita juga dapat berkata, Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Percayalah kepada kasih setia dan agungnya rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena masa-masa sukar yang akan kita lewati, sekalipun hari-hari kita akan habis dalam panasnya kesesakan, namun percayalah, sebenarnya Tuhan telah mempersiapkan kita untuk dapat menjalaninya, dan sedang mempersiapkan kita untuk dapat menjadi berkat yang lebih besar di hari esok. Mungkin kita sedang tidak dapat memahaminya saat ini, tetapi cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita, karena dalam kelemahan kita, kuasa-Nya lah yang menjadi sempurna. Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam sebuah pengalaman yang baru. Ia membuat kita menjadi manusia baru. Mungkin saat ini kita sedang perlu didesak, sampai kita merasa tidak mampu melakukan apa-apa, dan hanya mampu bersandar kepada Tuhan saja. Di saat seperti itulah, segala kesombongan dan kekuatan kita sedang dikikis habis, sehingga pada akhirnya hanya kebesaran Tuhan yang akan terlihat. Jadi sekali lagi, bersabarlah, karena semua yang akan kita jalani tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kita akan keluar lebih daripada pemenang. Melewati padang gurun kehidupan yang menyengsarakan kita, kita pasti akan keluar dengan utuh dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Dan semua akan berakhir dengan sebuah kesaksian yang hidup, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 102 yang tadi kita baca di ayat ke-19 sampai 21.
Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa-bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Apapun keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sedang berada dalam kesesakan, percayalah, tangan Tuhan akan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kalau hari ini sedang ada ucapan syukur di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, naikkan itu sebagai ucapan syukur kita. Namun kalau saat ini kita sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur oleh karena apa yang sedang terjadi, oleh karena apa yang sedang Tuhan izinkan kita alami, jadikan itu sebagai korban syukur kita. Biarlah ada dupa yang harum pada waktu kita mempersembahkan korban syukur kita di hadapan Tuhan, sehingga itu menggerakkan tangan Tuhan untuk turun dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat
pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikanmu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Kami bersyukur hanya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Ganti setiap keluhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab keluhan kita hanya akan menambah berat beban hidup kita. Tapi ucapan syukur kita kepada Tuhan akan menggerakkan kuasanya untuk bekerja dan bertindak dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya jangan pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan apapun keadaannya. Sebab ada kuasa di atas ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang selalu dapat mengubah segala sesuatu, mampukan kami untuk dapat melihat sebagaimana Engkau melihat. Bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dan kami alami dalam hidup ini, Engkau melihat jauh ke depan. Mampukan kami untuk menyadari bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dan kami alami dalam hidup ini, pasti ada maksud baik di balik semuanya itu. Mampukan kami untuk percaya, segelap apapun hari-hari di kehidupan kami saat ini, pada saatnya kami akan melihat terang kembali bersinar. Mampukan kami untuk percaya, sedahsyat apapun badai gelombang yang sedang menghantam hidup kami saat ini, badai itu pasti akan berlalu dan akan ada pelangi yang indah setelah itu. Mampukan kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berpangku tangan melihat pergumulan kami. Bahkan tangan kanan-Mu yang senantiasa menopang kami di saat kami sudah tidak mampu berdiri lagi. Dan itu janji-Mu Bapa. Mampukan kami untuk percaya, kalaupun seakan Kau sedang berdiam diri, di belakang kami Kau tidak pernah berhenti bekerja untuk menyelesaikan setiap masalah kami. Terima kasih Bapa, karena kami tidak pernah sendiri. Ada Bapa yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapannya dan menerima berkat yang daripadanya. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai dan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita mau katakan amin.